warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Nailatul Aqsa dengan NIM 24043035. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi atau keadaan lingkungan yang ikut terdampak negatif akibat kegiatan usahanya. Contoh saja, limbah dari pabrik. Lalu apa tujuan dilakukannya CSR ini? Yang pertama, untuk melaksanakan regulasi pemerintah. Pemerintah memang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap kondisi lingkungan masyarakat. Yang kedua, untuk membangun image atau citra baik. Dan yang ketiga, untuk promosi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program dari Toyota, yaitu Toyota Environmental Challenge 2050. Terlepas dari regulasi pemerintah yang memang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan atau membuat program CSR, namun Toyota Environmental Challenge 2050 ini juga disebabkan oleh hal lain, yaitu keprihatinan global akan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Nah, Toyota menyadari bahwa industri otomotif memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Karena hal ini, pada tahun 2015, Toyota merilis Toyota Environmental Challenge 2050 dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam 35 tahun ke depan. Nah, lalu apa sih tujuan dari Toyota melaksanakan program ini? Yang pertama, yaitu untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas produksinya terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, limbah, dan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengembangkan teknologi kendaraan yang lebih efektif dan ramah lingkungan, seperti hibrid, plug-in hibrid, dan kendaraan listrik murni. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nah, dengan ini Toyota akan menghadirkan berbagai jenis kendaraan ramah lingkungan untuk memberikan pilihan kepada konsumen atau masyarakat. Dan tujuan terakhir yaitu Toyota bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih luas. Toyota Environmental Challenge 2050 ini mempunyai sebuah slogan, yaitu Achieving Net Positive Impact, yang menyiratkan makna bahwa perusahaan akan mendorong inisiatif maupun kontribusi nyata dalam upaya menjaga kelestarian alam. Setelah memerhatikan beberapa waktu terakhir, Toyota telah menentukan ada 6 tantangan yang akan dihadapinya dalam 35 tahun ke depan. Tantangan pertama yaitu New Vehicle Zero CO2 Emission Challenge atau tantangan kendaraan baru tanpa emisi karbon dioksida. Nah, Toyota telah berkomitmen untuk mengurangi rata-rata emisi karbon dioksida dari kendaraan baru hingga 90% sampai dengan tahun 2050, yaitu dengan cara pengembangan kendaraan berteknologi listrik dan hibrid. Toyota telah menargetkan pendistribusian kendaraan berteknologi listrik ini sampai dengan 5,5 juta unit pada tahun 2030. Saat itu, pengurangan emisi karbon dioksida diperkirakan mencapai 35% dari tahun 2010. Kemudian yang kedua, yaitu Life Cycle Zero CO2 Emission Challenge atau tantangan siklus hidup nol emisi karbon dioksida.
Di sini, Toyota berusaha untuk mengurangi emisi karbon dioksida sepanjang siklus hidup kendaraan, yaitu dimulai dari proses produksi, pabrikasi, hingga pendistribusian kepada pelanggan. Tantangan ketiga yaitu Plan Zero CO2 Emission Challenge atau tantangan nol emisi karbon dioksida di pabrik. Nah, Toyota mengembangkan dan menerapkan teknologi rendah emisi karbon dioksida di pabrik, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, serta memanfaatkan energi hidrogen. Tantangan keempat yaitu Challenge of Minimizing and Optimizing Water Usage atau tantangan untuk meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan air. Di sini, Toyota akan mengurangi penggunaan air serta memastikan air limbah telah melakukan proses pemurnian sebelum dialirkan kembali ke bumi. Selain itu, Toyota juga menerapkan pengumpulan air hujan, penyaringan untuk meningkatkan tingkat daur ulang air, serta penggunaan kembali air limbah yang telah melalui proses daur ulang. Berikutnya, tantangan kelima yaitu Challenge of Establishing a Recycling-Based Society and System atau tantangan membangun masyarakat dan sistem berbasis daur ulang. Nah, Toyota membangun masyarakat berbasis daur ulang dengan cara menggunakan bahan ramah lingkungan, penggunaan bahan dalam jangka panjang, pengembangan teknologi daur ulang, dan memproses atau memproduksi kendaraan dari bahan kendaraan yang tidak dipakai lagi. Tantangan keenam yaitu Challenge of Establishing a Future Society in Harmony with Nature atau tantangan membangun masyarakat masa depan yang selaras dengan alam. Nah, dengan ini Toyota melakukan konservasi alam, hibah lingkungan, dan edukasi lingkungan untuk menciptakan harmoni dengan alam. Nah, beberapa aktivitas yang telah diluncurkan oleh Toyota yaitu diantaranya yang pertama, proyek Toyota Green Wave yang bertujuan untuk menghubungkan wilayah dengan koridor hijau. Yang kedua, proyek Toyota Today for Tomorrow yang menyediakan bantuan untuk aktivitas lingkungan yang terhubung dengan dunia. Yang ketiga, yaitu proyek Toyota EST berkontribusi pada pendidikan lingkungan yang terhubung dengan masa depan. Toyota tidak hanya terfokus kepada 6 isu tantangan utama, melainkan juga ikut melakukan berbagai tindakan inisiatif lain, seperti menyediakan Toyota Waste Station untuk pelanggan menyetorkan sampah rumah tangga. Nah, Toyota Waste Station ini adalah fasilitas yang dirancang secara khusus oleh Toyota untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengolah berbagai jenis sampah dengan cara yang berkelanjutan. Kemudian, penerapan prinsip 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle pada kemasan produk. Reduce berarti mengurangi sampah dengan mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu. Kemudian reuse yaitu menggunakan kembali barang untuk manfaat lain. Dan yang ketiga, recycle yaitu mendaur ulang. Nah, selanjutnya ada penanaman pohon mangrove untuk konservasi ekosistem pantai. Nah, kira-kira itulah tindakan inisiatif lain yang dilakukan oleh Toyota. Sebenarnya masih ada banyak sekali, namun 3 inilah yang saya cantumkan. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa Toyota Environmental Challenge 2050 adalah komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Fokus utama program ini adalah mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Singkatnya, Toyota adalah bukti nyata komitmen perusahaan yang menjadi pemimpin dalam industri otomotif yang berkelanjutan. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.